Pas pilek yang tadi paling laris dukun nih, paling laris nih, Masya Allah. Mau pilek, mau pilpres, mau pilgub, pilbub, paling laris dukun. Kiai model kiai anas semua betul bakal payu, betul payu. Kayak kulo barang betul payu. Itu sing tulisannya mandi, banyunya mandi, lalu sing paling laris ini. Jakarta teko kabeh nang Cilacap. Boleh dukun. Betul Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah dan teman-teman sahabat, mulai sekarang, ayo sholat di Masjidil Haram, terang-terangan ada saya. Jadi dia baki di kesulitan juga ada yang harus ada yang kayak gitu. Kayak Imdad jangan kecil hati, kayak Nafs jangan kecil hati, ada saya. Ada kayak gitu, ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Kayak Umam jangan kecil hati, ada saya. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Harus ada Umarnya di sini, harus ada Umarnya. Jadi kelihatannya melempem-melempem kayak kelihatan melempem-melempem ini nggak ada yang kayak Umar ini. Harus ada yang jangan kalah, maju terus kayak Imdad, ada saya. Gitu loh. Jangan takut, jangan minder. Perjuangan harus seperti Sayyidina Umar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak karena Allah, dhu himamin, orang punya himmah, cita-cita, hasrat, kemauan yang tinggi, yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Hadaratil masyayikh wal ulama wal asatid, a'azzakumullah, wa ala ra'sihim Kiai Lubbil Umam, Kiai Haji Imdad Mustalih, Kiai Lutfil Hakim, Kiai Nasrullah, wa baqil Kiai, wa baqi usratil Kesugihan Al-Ariqah wan Nabilah, ibunya yang saya hormati, para asatid, mudarrisin, muallimin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang saya hormati. Maulud itu bisa dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Acara ini boleh dibilang acara maulidin Nabi, boleh juga dikatakan mauludun Nabi. Sama saja. Kalau kita katakan maulid, yang kita hormati hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harinya kalau kita katakan maulid. Kalau kita katakan maulud, yang kita hormati bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengadakan maharajan Maulidin Nabi dengan besar-besaran pertama kali tahun 363 Hijriah, yaitu Khalifah dinasti Fatimiyah di Kairo, Mesir, Al-Mu'izz lidinillah, Khalifah Fatimiyah. Tahun 363 beliau masuk ke Mesir dari Tunis, mengalahkan Khalifah Ahmad bin Tulun, kemudian membangun Masjid Al-Azhar,
dan membangun kota Al-Qahirah. Arsiteknya namanya Jauhar As-Sokli yang membangun kota Kairo. Sampai sekarang masih kuat, masih kokoh. Walaupun sudah ribuan tahun. Dari ahli sunnah yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah Nizamul Mulk Syamsud Daulah. Itu sudah tahun 500 Hijriah lebih. Kalau tadi Syiah, dinasti Fatimiyah itu Syiah. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Sebelah barat ada negara namanya Romawi. Cikal bakal Eropa itu Romawi itu, yang sekarang Eropa. Sudah punya agama, namanya Katolik. Sudah punya kitab suci, namanya Al-Ahdul Jadid, Bible. Sudah punya aturan, undang-undang. Tapi kezaliman sangat merajalela. Pembesar negara paling senang kalau mengadakan acara di lapangan namanya gladiator. Tahu nggak Pak? Nggak tahu, nggak pernah lihat filmnya ya? Nah, kalau saya senang lihat film sejarah. Apa itu gladiator? Budak dengan budak diadu. Manusia dengan manusia, tapi budak diadu. Kalau sudah ada budak salah satunya yang mati, berdarah-darah, tepuk tangan. Raja dan pembesar-pembesar negara tepuk tangan. Acara telah sukses. Kalau sudah ada yang mati. Kadang budak diadu dengan binatang buas, singa. Kalau yang mati singa, yang kalah singa, gak begitu serem, gak begitu marem. Tapi kalau yang mati budak, singanya menang, itu tepuk tangan gembira, sorak-sorai, menyambut kemenangan, keberhasilan acara gladiator. Itu jelas jahiliyah. Apa? Walaupun sudah punya kitab suci, punya agama. Pernah seorang kaisar bernama Kaisar Nero membakar 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dibakar hidup-hidup. Kaisar jalan di tengah-tengahnya. Kaisar Nero menikmati mayat-mayat yang bergeliat merenggang nyawa. Nah, ada budak sedikit mau berontak, namanya Spartacus. Itu dibunuh dengan semua pengikutnya. Kalau lihat film, ada filmnya Pak, film Spartacus namanya. Film sejarah, bukan film sing orang genah, bukan. Film sejarah ini. Jadi jahiliyah Romawi luar biasa jahiliyahnya. Di sebelah timur ada negara namanya Persia, Al-Furs. Agamanya namanya Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya namanya Avesta Sandinista. Kitab undang-undangnya namanya Hammurabi. Tidak punya kitab undang-undang. Negara. Teknologinya maju. Orangnya cerdas-cerdas. Tidak ada perbudakan. Tapi kezaliman juga luar biasa. Kalau yang melanggar hukum itu orang kecil, dihukum seberat-beratnya. Dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang. Kalau yang melanggar undang-undang orang besar, yang dekat dengan raja, dekat dengan istana, tenang-tenang saja. Agak mirip sekarang ya, agak mirip ya? Agak mirip nggak itu? Berarti jahil. Eropa, Romawi, jahiliyah, timur, jahiliyah, di tengah-tengah ada Jazirah Arabiyah. Bangsa Arab. Arab waktu itu sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Tidak punya agama. Agamanya nyembah batu. Beda dengan agama Hindu atau Buddha, Konghucu. Nyembah berhala Buddha Hindu, tapi punya kitab suci. Ada dasar filosofinya, ada teologinya lah, ada ilmunya nyembah itu. Kitab suci Hindu Buddha, Mahafad Gita, Rigveda,
Upanishad itu kitab sucinya agama Hindu Buddha. Orang Arab nyembah batu tanpa dasar teologi, tanpa dasar kitab suci. Kalau punya anak perempuan, nanti dipikir hanya menjadi beban berat, lebih baik ditanam, dikubur sejak kecil. Sejak masih baru lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anaknya sendiri. Eman-eman kalau diambil orang lain. Al-Mukarram Kiai Harir, aduh kelewat tadi, mohon maaf. Kalau ada dendam perang 40 tahun, namanya perang Fijar. Gara-gara ada tamu, ontanya dicuri. Itu antara yang punya tamu dengan yang keluarga yang mencuri, perang 40 tahun. Rasulullah umur 14 tahun membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Waktu itu waktu perang. Hanya gara-gara onta 40 tahun perangnya itu. Watak Arab seperti itu. Nah tiba-tiba di saat seperti itu, sebentar. Yang bisa baca tulis waktu itu tidak lebih dari 10 orang. Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, Antarah al-Absi. Itu yang terkenal bisa baca bisa tulis. Yang lainnya ummiyin, buta huruf. Tidak ada pendidikan, gak ada madrasah, gak ada musola, gak ada jamiah, gak ada. Tiba-tiba lahir muncul seorang yang namanya Muhammad dari yatim piatu, ditinggal ibunya ditinggal ayahnya sejak masih dalam kandungan 2 bulan, ditinggal ibunya sejak umur 6 tahun, ditinggal kakaknya umur 8 tahun, tidak pernah belajar, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah punya guru, tidak pernah melancong ke luar negeri, tiba-tiba menyampaikan kalam yang luar biasa. Luar biasa, baik redaksinya maupun kontennya. Mencengangkan, para pujangga bingung menghadapi yang dibaca oleh Muhammad ini. Oh Muhammad ini pujangga, penyair, suka pantun, suka sajak. Yang dibaca Muhammad itu pantun itu. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Bukan syair yang dibaca oleh Muhammad, bukan pantun, bukan sajak, bukan. Muhammad bukan penyair, bukan pujangga, bukan. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Oh yang dibaca oleh Muhammad itu mantra-mantra perdukunan. Nih, pas pilek yang tadi paling laris dukun nih, paling laris nih, Masya Allah. Mau pilek, mau pilpres, mau pilgub, pilbub, paling laris dukun. Kiai model kiai anas semua betul bakal payu, betul payu. Kayak kulo barang betul payu. Sing itu sing tulisannya mandi, banyunya mandi, lalu sing paling laris ini. Jakarta teko kabeh nang Cilacap. Boleh dukun. Muhammad dukun itu, mantra-mantra perdukunan. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Bukan mantra-mantra paranormal. Oh Muhammad itu sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Bukan dapat belajar, bukan belajar dari orang, enggak punya guru, enggak punya ustadz. Itu wahyu dari Allah langsung yang memberikan petunjuk kepada semua manusia di muka bumi yang sedang dalam keadaan jahiliyah. Quran memberikan guidance kepada Muhammad bagaimana caranya membangun masyarakat jahiliyah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Langkah pertama yatlu 'alaihim ayatihi. Sampaikan ayat-ayat Quran kepada masyarakat. Maka mubaligh di sini Cilacap mubaligh. Setiap ceramah harus berangkat titik tolaknya dari ayat Quran. Jangan ceramah dari awal sampai akhir lucu toh. Ini dagelan apa ceramah? Ada yang gitu ya?
Atau ada lagi yang ceramah, nyaci maki marah-marah kok dari sampai akhir. Nyaci-nyaci pemerintah, nyaci Jokowi. Ini itu hasanah apa? Ngumpat-ngumpat ini. Dakwah harus berangkat dari yatlu alaihim ayat. Mendengar ayat Al-Quran dibaca, ada yang menerima, banyak yang menolak. Yang menolak ada yang alasannya, saya kalau ikut Muhammad agamanya mencaci-maki berhala. Bisnis saya bikin berhala. Pabrik saya bikin berhala. Gimana coba? Kalau saya ikut agamanya Muhammad melarang nyembah berhala. Saya itu bisnisnya ekspor berhala. Ya bangkrut ekonomi saya nanti kalau saya ikut Muhammad. Artinya apa? Artinya faktor ekor. Ikut NU nanti proposal tok nanti. Gak usah NU-NU dah, proposal tok ini nanti. Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad dilarang zina, dilarang minum arak, dilarang ngerentenkan riba, dilarang. Saya bisnisnya itu kok, kelakuan saya begitu, kelakuan saya itu minum-minuman, zina, rentenir. Kalau ikut Muhammad dilarang, lagi mana terusan hidup saya ini? Ada lagi yang karena gengsi. Kalau ikut Muhammad berarti kumpul dengan Bilal, budak hitam, Suheb, Yasir, budak. Masa saya bangsawan, Raden, Elang, ikut dengan budak, duduk di musola kotor, tikarnya sobek, toiletnya gak ada airnya, cibuknya bolong, baunya pete. Masa saya ikut mereka? Kalau saya mau ikut yang di hotel bintang 5 dok. Yang di musola yang baunya pete itu, pesing. Jamaahnya baunya apak Masya Allah. Imamnya baunya minyak wangi misik. Bikin batuk orang. Gengsi saya kalau ikut Muhammad. Nah, ada lagi yang ideologi. Karena yakin beriman kepada batu. Batu merupakan wasilah yang bisa menjadi antara saya dan Tuhan. Namanya Allah, orang juga namanya Allah Tuhannya. Tapi semuanya harus wasilah dengan berhala. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Ada yang menerima, ada. Contoh Umar bin Khattab pulang dari berburu 2 minggu, setengah bulan meninggalkan kota Mekah. Pulang mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Nufail, bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget marah. Didatangi rumahnya adiknya mau saya tempelengin. Sampai di pintu rumah adiknya Fatimah. Mendengar Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha wahai Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku menurunkan Quran untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran merupakan peringatan bagi siapa yang mau diberi peringatan. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu namanya? Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Alal arsy istawa, yang menguasai jagat alam semesta ini. Itu Umar mendengarkan surat Toha. Melumpruk. Abang lumpruk. Bahasa jelasnya melumpruk. Apa? Lempuruk. Yang tadi mau nempelengin. Lemes. Keluar keringet dingin. Langsung. Aina Muhammad al-an. Gimana sekarang? Di sana. Di Jiyad. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ketok pintu. Rasulullah di dalam rumahnya Arqam bin Abil Arqam dengan para sahabat. Ketakutan para sahabat. Umar terkenal preman. Jagoan. Kalau bahasa Banten jawara. Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu. Umar masuk. Memeluk Rasulullah. Membaca 2 kalimat syahadat. Menyatakan masuk Islam. Ini adalah doa saya.
kata Rasulullah. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Salah satu saja, gak usah dua-duanya lah. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal. Salah satunya aja masuk Islam. Kuat insya Allah Islam. Betul Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah dan teman-teman sahabat, mulai sekarang, ayo sholat di Masjidil Haram. Terang-terangan ada saya. Jadi dia baki di kesulitan juga harus ada yang kayak gitu. Kayak Imdad jangan kecil hati. Kayak Nafs jangan kecil hati. Ada saya. Ada kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Kayak Umam jangan kecil hati. Ada saya. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Harus ada Umarnya di sini. Harus ada Umarnya. Tapi kelihatannya melempem-melempem kayak kelihatan melempem-melempem ini nggak ada yang kayak Umar ini. Harus ada yang jangan kalah, maju terus kayak Imdad. Ada saya. Gitu loh. Jangan takut, jangan minder. Perjuangan harus seperti Sayyidina Umar. Itu namanya orang dapat hidayah melalui tilawatil Qur'an. Ada lagi mirip-mirip. Raja Siliwangi, Raja Pajajaran, Prabu Pangeran Pak Pamanah Rasa mendengar ada agama Islam yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin dari Cina tahun 1340 yang terkenal dengan Syekh Kuro. Kori itu Kori, pembaca Quran. Di Rengas Dengklok Kerawang. Raja Siliwangi marah, mau saya bunuh Syekh Kuro ini. Sampai di sana ada muridnya, santrinya lagi baca Quran. Namanya Subang Larang. Kutilang, perempuan kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Ning kesugihan angel, golaannya angel. Kalau suwali kayak suwali ireng, pendek, gembrot, banyak itu banyak. Itu Raja Siliwangi yang tadi mau membunuh Syekh Kuro, melihat Subang Larang lagi baca Quran dan cantik, kelepek-kelepek. Kiai atau Pak Haji, untuk saya saja ya, saya nikah. Ya silakan, tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam, baca syahadat. Ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Tasbih. Wah, saya mau cari tasbih, mau berapa truk. Di sini nggak ada. Di sana di Arab adanya. Udah saya terbang. Dia terbang, mau terbang. Hong. Biasa terbang, biasanya macet. Sekali lagi, hong. Nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong. Macet. Kata Syekh Kuro, kalau Anda mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca. Bismillah dulu. Betul nurut ya. Ringkas cerita, terbang datang buat tasbih. Itu barangkali dongeng. Yang ini dongeng nih Pak, yang ini. Tapi fakta sejarah. Terjadi pernikahan Prabu Pamanah Rasa Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Nanti akan punya anak 3. Satu Syekh Rahmatullah. Namanya Prabu Kian Santang. Yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Masyarakat Sunda. Kecuali ada seorang tokoh Sunda gak mau Islam namanya Patih Pucukumun. Dengan pengikutnya Badui, suku Badui di Malimping, Lebak sampai sekarang. Agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Gak mau masuk Islam. Yang lainnya masuk Islam semua. Yang kedua Syekh Somadullah. Dipanggil Ki Kuwu Cirebon. Bupati Cirebon lah gambarnya, Bupati Cirebon. Itu nanti mengislamkan masyarakat Cirebon. Orangnya sakti. Punya 3 kesaktian. 1 Aji Dipa. Bisa paham bahasanya binatang. Kalau ada semut lagi ngomong paham. Nah, Ki Cirebon itu. Kucing lagi ngomong paham. Ki Cirebon itu. Yang kedua Halimun. Bisa menghilang, bisa gak kelihatan mata. Nah, ini kalau sampean punya Halimun, Alfamart habis semua nanti kami. Yang ketiga Titi Murti. Bisa menjadi besar raksasa kelihatannya. Itu kesaktiannya Ki Kuwu Cirebon. Yang terakhir putrinya namanya Ki Kuwu Cirebon itu namanya Walang Sungsang. Syekh Somadullah atau Walang Sungsang. Yang terakhir Syarifah Mudaim atau
Rara Santang, perempuan, dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Habib atau Sayyid Abdullah Azmat Khan. Yang lagi diprotes ini bukan Habib katanya, karpel perempuan. Banyak lagi di apa? Lagi diprotes Azmat Khan bukan Habib bukan katanya. Ya karpel lah. Pokoknya Sayyid Abdullah Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim, nya putra Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayah, dari ibu cucunya Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya setiap hari baca Quran. Mulut ini, lisan ini sebelum dipakai ngomong dengan orang, dengan manusia, ngomong dengan Allah dulu. Baca Quran setengah halaman tapi rolah paling tidak, baru jam 10 tukaran, jam 10 nanti. Kampanye betul, kampanye jam 11 nanti. Tapi pertama kali melek, tidur. Yang harus kita mulai adalah tilawatul Qur'an. Keberhasilan agama Islam adalah dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran di mana-mana dikaji sampai sekarang di seluruh dunia. Al-Quran dibaca sampai sekarang dan tidak berubah satu titik pun. Bible berubah, Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim, Taurat berubah. Bukan semua kitab Taurat yang di gereja itu salah semua, enggak salah semua, enggak. Tapi ada perubahan, ada tahrif. Bukan salah semua, yang baik. Isinya yang baik masih banyak. Tentang akhlak, tentang kemanusiaan. Bible masih banyak isinya yang baik. Tapi berubah, ada perubahan. Tapi Quran satu titik pun bisa ketahuan kalau hilang. Atau kalau berubah. Kenapa? Karena Quran dihafal oleh para huffaz. Di dunia ini tidak ada orang Kristen hafal Injil. Walaupun paus, kardinal, romo, nggak ada. Tidak ada orang hafal Mahafad Gita, Rigwida, ya paling kutipan-kutipan. Tapi yang hafal seperti Quran dari Fatihah sampai terus banyak banget loh. Hafidhah nih kok, hafidhah atau hafidhah itu tidak ada di agama lain, hanya di agama Islam. Nah, nomor 2, ya pertama kali Kanjeng Nabi berjuang tilawatul Qur'an. Nomor 2, wa yuzakkihim. Akhlak mentalnya orang Arab yang jahiliyah, yang tidak ngerti pendidikan, tidak ngerti kemajuan, tidak ngerti undang-undang, tidak punya cita-cita, nggak ada cita-cita, nggak punya cita-cita, nggak ada. Bangsa yang tertutup, eksklusif, Barat Romawi, Timur Persia, dah, Arab Yamawan, orang Arab itu tertutup sekali. Oleh Nabi Muhammad dibangun mentalnya, ya Allah. Maka kiai-kiai naik panjenengan khutbah atau ceramah cerita Nabi Muhammad, jangan hanya sholat tahajud sampai sikilam lembung, jangan hanya itu benar, tapi jangan hanya itu. Kanjeng Nabi pernah lapar mboten dahar sampai perutnya diganjel batu, benar, tapi aja mungkun, aja mu iku. Apa? Harus disampaikan pula Nabi Muhammad orang yang punya mental besar. Gitu loh. Punya cita-cita besar. Mentalnya kuat. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak karena Allah, dzu himamin, orang punya himmah, cita-cita, hasrat, kemauan yang tinggi, yang kuat. Suatu ketika dikandani oleh pamannya, Muhammad, leren disik ya dakwahnya, kamu tuh diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kira-kira sampean piye? Kira-kira jenengan piye? Kira-kira jenengan piye? Leren dingin aktif nang NU, leren disit mau dibunuh sampean, kira-kira piye kira-kira?
Langsung leren. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya Abu Jahal dan teman-temannya meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Saya harus menang. Itu Nabi Muhammad loh. Betul melempem kayak sampean buat melempem. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Bicaranya selalu jujur. Akwal dan kalimah selalu jujur. Tabitul mithaq. Menunaikan janji jadikan tepat. Tayyibul akhlaq wasyam. Akhlaknya mulia. Itu Nabi Muhammad. Bisa dipercaya. Ya Allah. Jadi manusia itu punya hawa nafsu dua. Jawab yang keras berapa? Satu, nafsu ghadabiyah. Apa? Nomor dua, nafsu syahwatiyah. Apa? Kiai-kiai kalau ceramah, kalau ngaji, jangan menjelekkan hawa nafsu. Jangan. Hawa nafsu tidak jelek. Kalau hawa nafsu jelek, yang gak ada bangunan yang bagus begini. Ini datang dari hawa nafsu ini. Kalau hawa nafsu jelek, anak gak ada cucu sampean. Kalau gak ada nafsu sama perempuan. Nafsu itu baik, fadlun min Allah. Hanya perlu diarahkan. Paham boten? Jangan dimatikan hawa nafsu. Nanti gak ada cita-cita, gak ada kemauan. Itu dari hawa nafsu datangnya. Ghadabiyah. Saya harus Bupati Cilacap. Kalau saya jadi Bupati Cilacap, jalan-jalan halus. Bukan amin, bukan donga, bukan ibu. Kalau saya jadi bupati, jalan halus, pendidikan, rumah sakit, klinik, saya bangun gratis. Orang miskin saya santuni. Kiai-kiai yang belum umroh, belum saya hajikan, saya umrohkan. Saya buatan ini. Dan tujuannya bukan apa-apa. Ibtigha amardhatillah, mencari ridha. Maka kalau hawa nafsunya seperti ini, namanya bukan nafsu ghadabiyah, ganti namanya himmah. Apa? Rabbana fa'na bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli qudri unsa wa zakar ma'a ahli qudri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarbadi qawlan wa fi'lan karoma warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla akhiyya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar. Nabi Muhammad himmanya besar, sahabat himmanya besar, Kiai Hasyim Asy'ari himmanya besar, NU harus besar. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan itu Jepang, punya apa? Punya duit, punya senjata canggih, punya teknologi canggih, enggak, punya himmah. Kesugihan pondoknya gede koyong ini, unuga ya. Dulu waktu batu pertama masih kecil, sekarang udah bisa kita banggakan karena ada himmah. Siap? Siap? Ayo muni bareng. Saya harus menang. Ya Baki harus menang. Ya Baki tidak boleh kalah. Awas kalau kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan, namanya syahwat namanya. Bukan hanya syahwat perempuan,
Suatu kesenangan. Apa yang kamu senangi? Ingin kaya, duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, kebun sawahnya banyak, perusahaannya banyak, istri satu tapi rasa 4. Daripada istri 4 rasa 1. Walhasil ingin hidup enak. Harus kaya saya, harus kaya. Kalau niatnya bagus, kalau saya kaya, semua pesantren di Cilacap akan saya bangun semuanya. Dan saya kasih wakaf semuanya. Kalau saya kaya, kiai-kiai yang hafal Quran terutama akan saya jamin bulanannya. Supaya nggak mikirin makan lah, nggak mikirin maisha dari saya. Kalau saya kaya, anak yatim saya sekolahkan semuanya sampai kuliah, sampai jadi sarjana. Saya mboten. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Kalau niatnya begini, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya azimah. Apa? Ala qadri alil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim kebesaran, makarim prestasi kemuliaan harus dikejar dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, pernah sedekah gandum entah berapa karung, yang jelas diangkut 700 onta. Panjenengan pernah sedekah 700 apa? 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya niku mireng. Orang Baghdad, waliullah dari Baghdad. Suatu hari ziarah kubur Imam Syafi'i teng Mesir, ziarah mereka. Melihat masyarakat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ono tulisannya gede plang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah kaya loman. Panjenengan wali dudu. Kaya tidak. Loman tidak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai ente mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ente mati anak cucu harus kaya. Siap? Melarat itu dosa. Kaya itu wajib. Paham betul? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, dosa. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan rendah. Antumul a'laun, harus menang in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang beriman, menang itu wajib. Kalah itu jawab yang keras. Kalah itu melarat itu bodoh itu. Berarti saya lagi duduk dengan orang bodoh, orang dosa-dosa semuanya. Ini saya duduk di tengah-tengah orang dosa-dosa semua ini. Melarat, bodoh, kalahan, Masya Allah. Gopo dipengis kalahan, melarat, bodoh bisa. Uripnya gopo. Lumayan pilkada suara 1 di mana? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang lemah, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Takut makanya dari mana dia, ma'isyahnya dari mana. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Meninggalkan anak cucu yang kaya. Masya Allah. Syekh Abil Hasan Asyadili. Mireng namanya niku.
Tiap hari pakaiannya ganti. Harganya mahal. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7 juta. Jasnya bahannya Waldorf Mill England, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes, selawe juta. Kacamata Cartier, 45 juta. Minyak wanginya Hugo Boss, Jo Malone, Bon 9, 5 juta sebotol. Ikat pinggangnya Belly, 7 juta. Tasnya Gucci, 75 juta. Rumahnya villa, kendaraannya besar, ditarik 2 kuda. Kalau sekarang Alphard, barang Alphard atau BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Mark, sandalnya Lili, kopiahnya hitam ora, coklat ora, hitam campur coklat. Tasnya bukan merek Ecolak, Delsi, tas Samsonite, bukan. Tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah. Oh sebentar. Muridnya waktu itu 6.000 muridnya. Beliau tuh lahir di Tunis, di Gunung Syadlah. Wafat di Mesir di Kometrol. Beliau gurunya namanya Abdus Salam bin Mashish. Kuburnya di Tetuan, Maroko. Abdul Salam bin Mashish gurunya namanya Shu'aib Abu Madjan Al-Ghawth. Kuburnya di Wahron Al-Jazair. Syekh Syadili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi punya murid Ibnu Athilah Al-Skandarani, Muhammad Al-Busiri pengarang Burdah, Ibnu Athilah Al-Skandarani pengarang Hikam, itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Abil Hasan Asy-Syadili. Muridnya 6.000 ditanggung dahare. Muridnya 6.000 ditanggung dahare. Suatu ketika ono sing takon, Syekh, panjenengan tuh wali. Tapi ya, kok keren penampilannya, Masya Allah. Pembantunya 16 pembantunya. Yang tamu sendiri, yang masak sendiri, yang nyapu-nyapu sendiri. 16 pembantunya. Bodoh karo bupati barangkali atau gubernur. Terus biar, panjenengan wali kok keren penampilannya. Kiai-kiai yang lain mau nyembrul. Jawab, nah, libasi yakul. Pakaianku sing mentereng mewah ini iso ngomong, pakaian bisa ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu ampropin. Tapi kalau kiai yang tadi itu loh tadi, sandalnya Lili, Masya Allah. Roknya jarum coklat. Baju kokoro wulan durung dikumbah. Punya sorban satu bagian waktu bupati nyalonaken Bupati Pak Tirto. Ya mana? Pak siapa Bupati Pak Tirto? Pak Toto. Waktu menyalon bagi-bagi sorbannya ikut tok duwe sorban. Minyak wanginya misik 5.010 gram. Kalau kiai penampilan seperti itu pakaiannya ngomongnya ngene. Ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai melarat. Ya harus diampropin lah, Masya Allah. Paham boten? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang baru wafat tahun 2006. Muridnya 700. Yang dari sini di sana siapa? Ada nggak yang dari sini mondok di situ? Ada nggak? Konten ya? Betul nonton. Siapa? Mondok di Sayyid Muhammad. Putra-putranya Mbah Mun, semua mondok di situ semua. Putra punya Kiai Syaturi Arjawinangun, semua mondok di situ. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mekah, baru wafat tahun 2006. Santrinya 700, ditanggung makan, minum, kesehatan, kebutuhan, pulang kasih tiket. Masya Allah. Di sini ada nggak ya kiai nanggung santrinya ya? Ditakoni malah ada tidak? Maka dari sekarang, dari besok nih, kiai harus kaya, paham? Ayo, saya harus kaya, ayo. Saya tidak mau melarat. Awas, masih melarat, awas.
Itu namanya wa yuzakkihim, membangun mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar orangnya adil, berwibawa, kalem. Abu Bakar itu tidak buru-buru, orangnya bijak. Sayyidina Umar gagah, perkasa, benteng lah, tameng. Sayyidina Utsman kaya raya, siap berkorban. Sayyidina Ali pemuda, intelek, sarjana lah kira-kira kalau sekarang. Jadi ring satunya Kanjeng Nabi pas itu sudah. Ada yang bijak, ada yang gagah perkasa, sakti, ada yang kaya, ada yang intelek. Itu ring satunya. Mudah-mudahan di sini juga gitu. Ring satu ya Bakar harus begitu. Nanti ring duanya Sa'id, Tolhah, Zubair, Ibn Auf, Amir bin Jarrah. Masing-masing punya kelebihan. Baru berjuang beres itu kira-kira. Ya Allah. Paham betul? Dah, disingkat saja ini. Kalau mau rinci baca Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibnu Athir, 13 jilid baca itu. Kalau mau luas baca tarikh. Tarikhul Umami wal Muluk Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tarikhul Hadar Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhurul Islam. Ahmad Amin, Profesor Ahmad Amin 8 jilid. Baca itu nanti tahu sejarah agak luas nanti. Wa yu'allimuhumul kitab. Yang ketiga, Rasul membangun masyarakat Arab, dididik agar menjadi orang cerdas. Ya Allah. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbit lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ini ayat seperti ini hanya di Islam. Di Yahudi, di Kristen, agama enggak punya ini. Yang seperti ini, yang isinya seperti ini. Apa? Gampangannya ini. Kalau mau benar harus dengan ilmu. Gampangannya gitu gampangannya. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kebenaran harus capai dengan ilmu. Hanya di Islam. Saya baca Bible. Kalau mau coba Bible Pak. Perjanjian baru saya baca. Cuma jumlahnya 21. Injil 4, yang satu sejarah Rasul Lukas, jadi Matius, Lukas, Markus, Yohanes, kemudian surat-surat kiriman para rasul, Paulus 14, Yahya, Yohanes 3, Petrus 2, saya baca itu semua. Tidak ada ayat mengatakan begitu. Hanya ayat Quran, hanya Islam punya ayat yang mengatakan ente kalau mau benar harus dengan pengen bangun masjid yang benar harus insinyur, arsitek, teknik sipil. Ingin pertanian, perkebunan, peternakan benar, berhasil, sukses harus dengan ilmu peternakan. Mau ngerti ekonomi harus ngerti ilmu ekonomi, perbankan, moneter dan seterusnya. Tanpa ilmu nggak mungkin benar. Tanpa ilmu tidak mungkin. Pengen jadi kiai tenanan kudu berilmu agama yang mumpuni. Nggak cukup pesantren kilat 2 minggu, jenggot panjang, jidat hitam, gamis cekak, goblok orang entek-entek. Maka dengan ayat ini dulu saya nggak cerita sekarang model kalau sampean dulu orang tuh berlomba-lomba menggagas ilmu, berlomba-lomba menggagas saking pengen bener. Quran ditulis waktu zaman Rasulullah tulisannya nggak sempurna, tulisan Arabnya boten sempurna, titik boten wonten, ba ta, sa, nun, ya, podo. Ayo bisa baca nggak sampean? Jim, ha, kho, sama. Dal, podo. Ro, zai, sami. Sahabat bisa baca sahabat. Tapi setelah generasi tabi'in kesulitan baca Quran. Tulisannya nggak jelas, nggak ada bedanya satu sama lain. Maka ada seorang imam yang cerdas menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik supaya membedakan huruf satu dengan yang lain. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Biasa namanya Cecep, Dadang, Toto, Sukardi, Solikin. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ayo. Wafat tahun 59.
tahun 62, wafat tahun 62. Tahun 59 beliau bikin titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik 1 di atas, dan seterusnya. Mulai orang-orang bisa baca Quran dengan benar. Tapi semakin berkembang generasi muslim, umat Islam, sudah ada titik pun masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Wafat tahun 180 Hijriah. Ngarang syakl. Fathah, Dhammah, Kasroh, Fathaten, Dhammaten, Kasroten, Tasdid, Sukun. Sekarang siapa? Sarapannya ampas kelapa ini. Jelas. Ampas kelapa itu kalau santannya udah diambil, buang ampas itu. Masih dimakan, kasih mecin, dedel otaknya. Nasi goreng, saya seneng nasi goreng. Tapi nasinya baru. Panjenengan nasi rong dino wis asem. Digoreng kasih mecin, dedel otaknya. Siapa namanya? Ya Allah. Ini guru ya. Guru ini, apalagi muridnya ya. Yang bikin fathah, doma, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tajid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Cilacap, Banyumas masih salah baca Quran. Panggil saya Kiai Sangit ngakil. Masya Allah. Innallaha wasingun ngalim. Kiai Sungada. Kroye. Kiai Sungada. Harus nama Jamangah. Itu yang ngomong itu kiainya. Bukan orang awamnya, bukan. Berarti makhraj. Maksudnya apa? Keluarnya suara. Maksudnya artinya. Keluarnya suara di tenggorokan salah. Maka ada imam yang namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad. Siapa? Enggak saya ulangi. Tinggal sekarang sudah titik ada, harokat ada, tajwid ada. Mari kita kembangkan Al-Qur'an. Pesantren Kesugihan harus mewajibkan santrinya khatam Quran. Ngoten. Harus mewajibkan santrinya hafal Quran. Kadang-kadang ada pesantren modern, santrinya enggak diwajibkan ngaji Quran. Ceramah enak, khutbah enak, mengeluarkan ayat Quran, belepotan, Masya Allah. Santri Kesugihan harus benar baca Quran. Paham gak? Ada lagi orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau baca Rasulullah, kalau baca Rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Kalau baca Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Yang pertama kali menggagas ilmu nahu Amr bin Qumbur yang terkenal panggilan Imam Sibaweh, menulis kitab namanya Al-Kitab. Paham boten? Kita tinggal ngaji tok, hari ngaji wis sono ilmune wis. Ora sangarang sono ilmune. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah padahal enggak, palsu itu.
demi kepentingan suku, kepentingan ekonomi, bisnis, kepentingan politik. Qala Rasulullah. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Syekh, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis? Insya Allah bisa, insya Allah. 1 minggu jadi. Khalifah udah jadi ilmunya. Namanya ilmu Mustalahul Hadis. Hadis kalau syaratnya terpenuhi 4, antara murid dan guru ketemu, mutasil. Ketemu antara murid dan guru. Dan gurunya thiqah, bisa dipercaya. Gak pernah nyolong sendal di masjid. Ya, dan gurunya itu hafalannya cerdas, gak pernah lupa. Dan adil, kelakuannya lempeng. Maka hadis sahih. Kurang 1 syaratnya turun hasan. Kurang 2 turun dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'allal, mun'an, mu'an'an, mahdzub, mungkar. Paham boten? Siapa yang ngarang? Enggak saya ulang. Siapa yang bikin ilmu itu namanya? Enggak saya akan ulang enggak. Eling syukur enggak eling karep-karepmu lah. Oh. Ada lagi, Quran butuh tafsir, butuh penjelasan. Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas sahabat, bikin tafsir 2 jilid kecil, nggak komplit nggak. Pertama kali ada tafsir lengkap, tafsir ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan, 10 jilid. Ada lagi yang menulis menggagas ilmu balaghah, kesusastraan Quran, yang terdiri dari 3 komponen. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Namanya Imam Amr bin Ubaid. Ya Allah. Ada yang mencetuskan ilmul kalam, ilmu skolastik dialektik. Ilmu kalam itu namanya ilmu skolastik dialektik. Siapa? Wasil bin Atha. Bukan hanya ilmu agama. Orang pertama kali dokter yang memisahkan antara kedokteran medis dengan klinik, dengan mistik, klinik, dukun, dipisahkan betul. Namanya Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Yang pertama kali menggagas matematik, ilmu aljabar, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali ngarang gawe kacamata optik, Hasan bin Haytham. Yang pertama kali meneliti peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman Ibn Nafis. Yang pertama kali menyelidiki planet, ruang angkasa, Abdullah Ibnu Hawqal. Yang pertama kali bikin kompas pandom, alat navigasi untuk mencari arah mana barat, mana timur, mana selatan, mana kiblat, mana utara, Ahmad bin Majid. Yang pertama kali bikin, sekarang menjadi alat navigasi pesawat terbang atau kapal laut. Yang pertama kali bikin alat musik, organ, siapa itu? Abu Nasr Al-Farabi. Bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Abu Nasr Al-Farabi sudah menciptakan alat namanya Al-Qanun, yang sekarang namanya organ. Saya punya bukunya besar, namanya Al-Musiq Al-Kubro, The Big of Music. Ya saya nggak bisa baca, hanya saya koleksi kitabnya saja. Saya nggak bisa baca, balok-balok seni. Dari dulu peradaban telah dibangun oleh umat Islam yang sangat luar biasa. Filsafat Ibnu Sina Al-Farabi diteruskan oleh Imam Ghazali Ibnu Rushd. Kita tinggal baca. Belajar, masih malas. Ilmunya sudah ada, tinggal apa? Belajar. Paham bukan? Masih mau dengarkan lagi? Masih mau? Kalau mau saya teruskan, kalau enggak saya berhenti sini. Masih mau? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza yang sedang serang Israel nih. Kota Gaza itu lahirnya Syafi'i di situ, orang Palestina. Wafat di Kairo tahun 204. Lahir tahun 150, wafat 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya 70. Saya usia 71, dikira saya masih muda Pak. Saya usia udah 71 ini. Paling tua barangkali, paling tua. Masih muda semua ini belakang ini. Paling tua saya, 71.
Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55. Bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim 39. Beliau panitia inti tim 9 kemerdekaan Indonesia. Diketuai Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Kar Mudakir, Abi Kusno, Laimena, Maramis, Wahid Hasyim. Wafat umur 39 tahun. Panjenengan umurnya tua teh gak ono. Insyaallah. Ana sing umurnya pendek tapi berkah, sing umurnya dawa tapi ya lumayan suara satu pilgub lah, pilpres. Warzukil kulla halalan da'iman wa akhilla akhliya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirabi ridhomika uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla antatina rusulul manun wa firistur anta akroman satan wa firistur anta akroman satan wa salatullahi tashal mustafa man ilahaqi da'ana wallafa. Suatu ketika, suatu hari, Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Dibuka, dibaca. Syekh Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi' naktub risalah. Robi' nulis surat ya. Imam Syafi'i ngendikan imla dikte, Robi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i menjawab pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah namanya kitab Ar-Risalah. Cikal bakal ilmu usulul fiqh. Dikaji enggak di sini? Dibaca enggak? Ar-Risalah itu surat asalnya. Sekarang jadi kitab, namanya kitab Ar-Risalah. Isinya gimana? Nah ini singkat, kalau nggak singkat 2 tahun. Kira gampang apa? Gubernur, kalau Anda pengen ngerti, pengen paham syariat Islam dengan benar, pertama ente harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran itu ada ayat muhkamah yang sudah baku, sudah jelas, nggak butuh tafsir. Qul huwallahu ahad. Gak usah tafsir, udah Allah satu. Ada lagi ayat mutasyabihah. Ayat apa? Harus ditafsir. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal. Apa senggolan itu? Nah, senggolan itu apa? Kata Imam Syafi'i, senggolan. Sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudu senggolan batal. Syafi'i. Kalau Imam Malik kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak batal. Kalau Imam Hambali kalau saling merangkul, suami istri saling memeluk batal wudunya. Kalau enggak saling hanya pegang tangan tawaf bareng enggak batal. Kalau kata Imam Hanafi suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja tidak batal asal jangan yang satu. Tahu yang satu? Tahu yang satu? Masa nggak tahu problem? Paham yang satu? Ah ya udah. Asal tidak yang satu nggak batal. Imam Hanafi itu madhabnya. Orang punya wudu nggak batal, ciuman, syahwat, sengaja asal tidak yang satu. Paham kan yang satu? Itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat yang ammah, ada yang khosoh. Perintah ammah, perintah sholat umum siapa saja, kapan saja, di mana saja. Perintah yang khusus, perintah perang.
Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa adkhilannahum jannatin tahtal anhar. Keluar dari rumah, perang, bunuh orang kafir atau kamu yang mati, surga balasannya. Disambut bidadari cantik, sudah telanjang, siap pakai jadi pengantin. Bom bunuh diri. Nah, ini perintah perang, perintah bunuh ini kalau lagi perang. Paham betul? Kalau lagi ceritanya Madinah dikepung 10.000 orang kafir. Sampai Nabi bikin parit, bikin Khandaq. Umat Islam di dalam Madinah hanya 700 kurang lebih. Nabi bikin parit. Begitu pasukan datang, kuda besar, yang kudanya besar-besar bisa loncat parit. Sahabat ketakutan, sembunyi. Turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar. Ukhriju min jarihim wa udhu fi sabili. Lawan itu orang kafir. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Bukan kalau lagi maulid Nabi dibom. Mati syahid, bukan mati syahid, mati sangit. Wal murjifuna fil madinati lanuriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang yang bikin gaduh di tengah kota Madinah. Wal murjifuna fil madinati. Orang bikin gaduh di Madinah. Usir Muhammad. Usir. Jangan biarkan hidup di Madinah. Tegas sekali Quran itu. Kita udah tenang-tenang maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, bid'ah, dolal, musyrik. Usir orang kayak gitu itu. Berani nggak ngusir? Berani nggak? Katanya nggak berani. Kelihatannya nggak berani kelihatannya. Berani nggak ngusir orang seperti itu? Ada nggak? Ada nggak di Cilacap yang kayak gitu? Ada nggak? Ada di Majenang. Di Majenang banyak. Iya di Majenang banyak. Berani nggak ngusir? Nggak berani, Insya Allah. Jabanin, jereh, Insya Allah. Penakut. Ya, melundung, lumpruk. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ayat maknanya realistis dan ayat maknanya metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya qudratullah. Itu namanya majaz. Apa namanya? Metafor. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali wajahnya Allah. Allah bukan punya wajah. Allah enggak punya wajah. Kalau punya wajah jenggot apa enggak itu wajahnya Allah. Zatnya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang, periksa barisan. Apel merah putih apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah, perintahnya. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Diajari nggak kayak gini di sini? Diajari nggak? Nggak aja. Wah. Diajari nggak kayak gini nih? Namanya ilmu usul fiqh namanya. Diajari mboten. Ketoin orang ketoin. Ada lagi ayat nasikhah yang mendelit, wa mansukhah yang menghapus. Dah. Kalau mau paham baca sendiri. Saya aja paham 2 tahun baru paham. Sudah paham ayat Quran seperti itu belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur siapa namanya? Allah, Masya Allah. Abdurrahman Al-Mahdi yang nulis surat siapa? Santrinya udah betul. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sudah paham Quran belum cukup. Harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran sangat global. Aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Perintah sholat 62 kali. Tapi sholat itu berapa kali? Namanya apa sholat itu? Ada tidak di Quran? Gak pernah baca Quran gak bisa jawab. Gak pernah baca Quran ini. Baca cuma kulhu, falak, nas,
Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah. Tahlil berkat. Kalau panjenengan baca Quran, silakan baca Quran. Tidak akan kita jumpai ayat yang menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada ayat itu. Wonten mboten? Yakin? Gak ada. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Paham boten? Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran tidak akan tahu sholat itu berapa kali dan namanya apa. Harus hadis itu yang bisa tahu. Harus pegang hadis. Hadis ada 4 grade mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamul fihil qid wal khata'. Hadis nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis aziz, yang keempat hadis ahad. Paham boten? Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup kata dalam suratnya kepada yang nulis surat santrinya, itu aja. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, akal harus dipakai. Apa? Bukan akal sampean. Masya Allah, akal sampean. Na'udzubillah. Akalnya ulama. Akalnya ulama. Akal harus dipakai. Gak cukup Quran hadis. Akalnya ulama ada 2. Ada akal rame-rame. Namanya ijma'. Konsensus. Apa contohnya? Contohnya banyak, antara lain arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah. Itu hasil ijma'ul ulama. Apa? Wonten teng Quran, rukun salat 17 ada di Quran, ada di hadis. Yang nggak tahu nggak pernah baca hadis. Kalau baca hadis nggak bisa jawab. Masya Allah. Nggak ada di hadis juga nggak ada, nggak ada di hadis juga nggak ada. Itu hasil konsensus para ulama. Kalau ada orang tidak mau ikut ulama atau imam mujtahid, tidak akan tahu rukunnya sholat berapa. Ada orang sholatnya bagus, saya tanya, Ustadz sholatnya bagus belajar dari mana? Dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Wallahi bohong. Yang benar jawabnya belajar dari ayah, belajar dari imam masjid, belajar dari imam musola. Nanti imamnya dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya. Mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Ketua tim penulis Al-Quran. Sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat yang alim. Yang memimpin nulis Al-Quran. Anggota penulisnya Sayyidina Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Yang anggota penulis Quran itu. Ketuanya Zaid bin Thabit. Dia punya anak Kharijah. Kharijah punya murid Rabi'ah. Rabi'ah punya murid Imam Malik. Malik punya murid Imam Syafi'i. Paham boten? Ada lagi akalnya ulama dewe-dewe. Sendiri-sendiri. Gak kumpul gak. Namanya qiyas. Analogi. Apa? Ada 9 macam. Qiyas burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang saya terangkan di sini 2 saja. Yang 7 kalau kesini lagi nanti. Yang 7. 1, qiyas burhani. Sabu-sabu, narkoba, ganja, heroin, kokain, haram nopo halal. Mantep banget jawab haram. Dasarnya nopo? Quran. Di Quran ada, di Quran. Panjenengan jawab haram, mantep banget. Ini Quran ono. Inna sabu sabutan.
Ning hadis wonten. Mboten wonten kok berani haram lho. Tegas banget jawabnya. Kias. Kias kepada khomer. Namanya kias fakta. Kias fakta nyata. Namanya kias burhani. Hadza muskirun. Ini barang memabokkan. Itu namanya muqaddimah sughra. Premis menor. Wa kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan masuk golongan khomer. Namanya muqaddimah kubro. Premis major. Wa kullu khomrin haram. Setiap khomer itu haram. Namanya qaul syarih. Legal statement. Baru natijah sodikoh. Positive conclusion. Fahada haram. Alah masa orang paham insya Allah. Namanya kias burhani. Menggunakan kias muqaddimah subro, muqaddimah kubro, qaul syarih, natijah sodiqah. Ilmu mantik namanya. Ilmu apa namanya? Ilmu. Kalau seorang kiai, seorang ustadz tidak ngerti ilmu mantik, tidak dipercaya ilmunya. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali. La thiqata bi'ilmih. Barang siapa tidak ngerti ilmu mantik. Ya Allah. Sampai ngerti ilmu mantik ya? Diragukan ilmunya ini. Kata Ghazali, la thiqata bi'ilmi. Faqala qaumun yanbaghi an yu'lama. Ibnu Sholahi wan Nawawi harrama. Imam Nawawi Ibnu Sholah mengharamkan ilmu mantek. Tapi Ghazali waqala qaumun yanbaghi an yu'lama. Ya Allah, Imam Ghazali mengatakan barang siapa tidak paham ilmu mantek tidak bisa dipercaya ilmunya. Belum kategori 10. Maqulatil asyarah. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya pakai sarung enggak pakai celana dalam. Makna gini. Zaidun utaiman Zaid iku atawil wonge doglong. Al abyadu kulite putih. Ibnu Malik anake Man Malik. Fi baiti ning jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong biadi saifun tangane nyekel golok lawahu beko akan sopo Zaid ing golok faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham ora? Itu adalah muqaddimah filsafat, muqaddimah ilmu mantik itu. Itu yang kategori 10. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time. Ibnu Malik relasi fi baitihi place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Wah, orang paham, sudah paham. Apa saya tiap bulan kesini ngajar apa ya? Siapa itu orang? Oh Gus Dur, misalkan. Itu namanya esensi. Zaid, tadi itu Zaid. Oh Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Fisiknya lah. Dohirnya seperti apa? Oh begini-begini. Kualitasnya seperti apa Gus Dur itu? Hubungannya dengan orang lain seperti apa Gus Dur itu? Kapan? Kapan tahun 2000? Di mana? Di Indonesia. Sebagai apa posisinya? Presiden. Biadi saya pun tangannya kalau golok. Dia punya kekuatan apa? Kemudian lawahu Zaid beko akan golok. Artinya aksinya Gus Dur itu apa aksinya? Faltawa reaksinya apa setelah Gus Dur berbuat begini? Itu namanya kategori 10. Agar melihat persoalan dengan objektif. Paham boten? Bon. Ada kias aulawi. Kias apa? Aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Ayah ibu tempelengin. Boleh tidak? Quran enggak ngelarang tuh. Quran enggak larang. Wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu. Gak usah bentak, gak usah ngomong kasar. Tabokin aja udah beres. Dosa mboten. Bisa dosa gimana? Quran mboten melarang. Pakai kias aulawi. Kias apa?
Kalau ngomong kasar saja dosa, kalau bentak saja dosa, fabil aula luwi-luwi, apalagi namanya kias apa namanya? Kias luwi-luwi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Apa yang dilarang apa? Dilarang apa? Mendekati. Jangan mendekati zina, wala taqrabu. Jangan mendekati zina, haram. Zinanya mendekati haram, wala taqrabu, jangan mendekati. Zinanya luwi-luwi itu jadinya, Masya Allah. Zinanya fabil aula. Itu namanya kias aulawi. Masih ada 7 kias, kalau saya kesini lagi nanti saya terangkan. Nah, itu suratnya Imam Syafi'i. Tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang nomor 1 itu siapa? Imam Bukhari. Hadis nomor 1 Imam Bukhari. Ya aku ya waruh, aku ketua PBNU masa enggak ruh. Saya ketua PBNU loh. Yang waruh lah. Hadis nomor 1 Imam Bukhari. Tapi ente enggak tahu. Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1. Muridnya Imam Syafi'i, goblok. Ya Allah. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Bukhari ngaji nang Imam Syafi'i. Ya udah kalau gitu hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ya udah hanya Imam Turmudi. Turmudi itu punya Imam Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ayo, mau apa dengan saya? Ayo apa lagi ayo? Masya Allah. Oleh karena itu kita yakin bahwa kita ala tariqil haq. Nahnu ashabul haq. Ayo bunyi bareng. Nahnu ashabul haq. Kami pemilik kebenaran. Kita berislam mengikuti Imam Syafi'i. Italah yang benar. Paham boten? Masih pengen terus apa sudah? Terus. Oh, terus satu lagi kalau terus. Jadi berjasa nggak? Imam Syafi'i berjasa boten? Dengan adanya ini yang penting nih. Dengan adanya manhaj metode ijma dan qiyas melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu, Mahalli, 40 jilid. Majmu 40 jilid. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Berjilid-jilid fikih itu hasil produk dari metode namanya ijma dan kalau tidak ada ijma dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Kalau nggak ada ilmu fikih kita nggak bisa caranya sholat seperti apa. Fikih itu ada juklak. Apa namanya? Juklak, juknis. Ada lagi orang berjasa besar. Namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran bolak-balik. Bukan kayak sampai anak kulhu mawon, bukan. Awal sampai akhir, balik lagi awal sampai akhir. Mendapatkan kesimpulan bahwa Allah wajib punya sifat 20. Ini Quran ini betul wonten sifatnya Allah 20. Betul-betul Quran ngomong itu. Betul-betul enggak ada. Wajib Allah harus punya sifat 20. Enggak ada. Kesimpulannya Imam Asy'ari Allah harus punya sifat 20. Dan lagi yang paling heran Imam Asy'ari yang paling hebat itu apa? Tidak ada dalam Al-Quran sifat wujud. Ayo wonten-wonten di Quran. Innallaha wujud. Wonten-wonten. Wonten. Innallaha sami'un basir. Sama dan basar. Wonten. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudrah. Wonten. Innallaha bi kulli syai'in alim. Berilmu. Wonten. Hayyun qayyum hayah. Wonten. Tapi innallaha wujud. Wonten. Gak ada. Coba. Kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu Allah itu wujud. Kalau orang pinter Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Sina filosof, nggak usah ikut Imam Asy'ari nggak apa-apa. Dia pikiran udah cerdas.
Tidak sekali-kali sama, basor, ilmu, hayah, kalam, kudrah, iradah. Ya ada. Gitu kan. Gak sekali-kali hidup ya ada. Tapi kalau panjenengan, kalau gak ditunjukkan Allah sifat wujud. Bisa tahu gak kira-kira? Gak bisa tahu. Menurut Imam Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada. Ayo bunyi bareng. Sesungguhnya kita ini, tapi kita ini diadakan. Tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di rumah, itu menggunakan kata ada itu loh. Karena ada yang ada. Atau menggunakan kata tidak ada. Ahmad tidak ada di rumah. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, paham betul ya? Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Nah, contoh, bukan contoh, bukti supaya paham. Domir, pronoun, kata ganti. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Silahkan dipakai, Ana Sa'id, anta Khalid, misalkan. Huwa Abu Bakar. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Abdullah. Engkau Ahmad, anta Hasan, anta Muhammad, anta Hindun, Maryam, Zainab. Silakan dipakai ana, anta, huwa. Tapi nanti mati semua enggak? Nanti bakal mati semua, tinggal ana satu yang tidak mati. Aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku Allah, bukan aku Ahmad, bukan aku Hasan, bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Jadi sesungguhnya aku itu siapa? Allah. Anta, silakan dipakai. Anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Maryam, anta Zainab. Mati kabeh. Tinggal anta sendiri mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Anta ini siapa ini? Bukan anta Ahmad ya? Bukan anta Hasan, bukan. Huwa. Mati semua. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh. Tinggal huwa satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang ada kecuali aku, engkau, dia, Allah. Kita menggunakan aku, engkau, dia, pinjam. Pinjam jenengan menggunakan saya Hasan, saya Soleh, saya Abu Bakar. Pinjam itu, pinjam dari akunya Allah. Mau pinjamnya berapa tahun? Jawab. Aku Zainab, aku Maryam. Kamu Zainab, kamu Maryam. Dia Zainab, dia Maryam. Pinjam itu. Pinjam dari akunya Allah, engkaunya Allah, dianya Allah. Mau pinjamnya berapa tahun? Jawab, ya Allah kok enggak jawab. Mau pinjamnya berapa tahun? Jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini dicabut. Siapa tahu ya. Paham betul? Kita ini pinjam menggunakan aku Said. Engkau Maryam. Engkau Ahmad. Dia Zainab. Pinjam dari yang sesungguhnya aku. Jawab. Yang sesungguhnya aku. Allah. Yang sesungguhnya engkau. Yang sesungguhnya dia. Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud nomor satu wajib bagi Allah. Allah harus ada. Tidak ada yang ada kecuali yang ada. Tidak ada yang ada kecuali yang ada, yaitu Allah. Alhamdulillah paham. Enggak paham saya ulangi enggak paham. Betapa besar jasanya Imam Asy'ari. Berjasa besar mboten? Besar mboten jasanya?
tinggal ngapalaken sifat Allah 20, sing mustahil 20, sing jaiz 1, bagi Rasul 4, sing wajib, sing mustahil sekawan, yang jaiz 1, 50 aku. Kali ngapalaken tok selamat sampean. Ora usah gawe wis ana Imam Syafi'i sing gawe. Caranya salat, rukunnya salat 17. Kata siapa? Imam Syafi'i. Dah tinggal salat saja. Maca Quran sing bener. Kata siapa? Yang gawe minum tajwid siapa? Udah lupa sudah. Tinggal pakai saja udah paling enak. Oleh karena itu yang berjasa membangun agama Islam adalah para ulama. Islam bisa maju bukan karena demonstrasi takbir, nggak akan maju itu. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau apa? Sholat Jumat. Di mana sholat Jumatnya? Di Monas. Nah nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Tidurnya di masjid Istiqlal dan macam-macam liane lah. Ngompol, ngiler, ngeces. Nunggu sholat ning lapangan. Ngenteni sholat, arep sholat Jumat ning lapangan. Bener mboten? Boten. Kalau tidurnya di lapangan, ngenteni sholat Jumat ning Istiqlal, lah itu baru bagus tuh. Kebalik, tidurnya di ngompol, ngeces, ngiler. Terus sholat Jumatan ning lapangan 2-1-2. Wong Cilacap akeh sing melu, aku roh. Gak usah mungkir. Wa dararu syar'i mimman nasara la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Kerusakannya Islam yang dilakukan oleh orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih besar daripada orang yang memusuhi Islam. Ada orang memusuhi Islam sekalian terang. Ini ada orang bela Islam dengan cara yang salah. Akbaru. Dorornya itu, kerusakan itu lebih besar daripada orang yang sekali mencaci Islam. Ya Allah. Imam Ghazali yang berkata begini, Imam Ghazali. Wa dararu syar'i mimman nasarahu la bi tariqih. Kerusakan Islam dari orang yang membela dengan cara yang salah. Akbaru mimman ta'ana fih. Lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang mencaci maki Islam. Oleh karena itu, mari kita jaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan menambah ilmu pengetahuan, bukan dengan demo, bukan dengan ngancam-ngancam, mencaci maki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci maki non muslim. Quran itu Quran. Jangan sekali-kali kau mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat punya kebanggaannya masing-masing. Jangan kamu caci maki. Paham boten? Cekap semanten mawon, mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha.